Saya tekankan ya, jangan sampai juga ada orang-orang datang ke majelis ilmu hanya sekedar ingin menguji ustadznya. Ini ustadznya aliran mana nih? Ini ingin tahu kemana nih? Maka diajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji saja. Oh, kalau jawabannya begini, ini berarti bagian dari ustadz kita. Kalau begini bukan ustadz kita. Ya kalau antum merasa bukan ustadz antum salah masuk pengajian. Udah selesai, ngapain cuma untuk menguji saja? Itu salah, itu fatal itu. Ya kata Imam An-Nawawi, tidak akan mendapatkan berkah seseorang yang cuma datang untuk mendebat orang lain atau cuma menguji, nggak akan masuk ilmunya. Bahkan sudah datang pun ke majelis ilmu, nggak akan masuk, sudah ada antipati duluan, nggak akan masuk itu. Ya. Saya sarankan belajarlah dengan ustadz manapun, sepanjang ada kebaikan di dalamnya. Jangan cukupkan dengan saya, dan lihat dari manapun silakan. Ya. Dan jangan berlebihan dalam menilai sesuatu, khawatirnya malah ilmu tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Jika ada yang tidak baik, tinggalkan dan jangan saling mencela dalam keburukan. Paham? Baik. Yang kedua, pertanyaan yang bukan tidak sekedar tidak ada jawabannya, ya, tidak ada esensinya, tidak ada esensi, tapi juga tidak ada korelasi langsung dengan syariat. Di pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan syariat, dengan ketentuan agama, antum tanyakan misalnya dalam pembahasan syariat, ini nggak penting. Ya. Makanya kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya tanda keislaman seseorang meninggalkan hal yang tidak ada esensinya, yang nggak penting. Ya. Kita sedang ta'lim misalnya, Imam Asy-Syafi'i dulu pernah ta'lim, pernah mengajar. Begitu sedang mengajar ditanya, ya Syekh, bertanya seorang, kenapa katanya? Kenapa anjing kalau pipis kakinya ngangkat satu begini katanya? Maka Imam Syafi'i katakan, ini nggak ada hubungan dengan saya, tanyakan yang lain katanya. Ya. Jadi ini nggak ada esensinya di sini. Saya pernah waktu berada di Mekah, ya, di beberapa bulan yang lalu, terus sedang berjalan lewat di bawah Jabal Qubais dekat Istana Raja. Saya sedang menerangkan taklim di mana Nabi, rumah taklim pertamanya, ini rumah Nabi dilahirkan dan sebagainya. Kita jalan. Begitu sedang jalan, tiba-tiba ada seorang jamaah bertanya, Ustaz, kok bisa ya di Mekah di tanah haram ada burung gereja katanya? Masya Allah. Saya cuma diam, saya katakan, Pak, ini mu'alaf. Saya nggak bilang ini begini, ini begitu. Karena nggak ada korelasinya gitu kan? Nggak ada korelasinya gitu kan? Yang ini mu'alaf Pak barangkali ini cukupkan sampai di sini. Jadi ini beberapa hal yang pernah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau anda ingin bertanya, khususnya dalam sesi pengajian, cari pertanyaan yang membuat iman kita meningkat. Ustaz, bagaimana cara tahajudnya Nabi? Ustaz, bagaimana cara tilawahnya Nabi? Ustaz, bagaimana Nabi bersikap di rumah tangganya? Ustaz, bagaimana cara Nabi menghindari riba? Ustaz, bagaimana? Itu lebih bagus gitu. Sehingga ketika kita ambil ada jawaban, kita bisa langsung terapkan. Ustaz, bagaimana cara jalannya Nabi? Ustaz, bagaimana cara senyumnya Nabi? Ustaz, kalau Nabi makan buah, ada nggak buahnya? Buah apa yang dimakan? Ini ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari situ. Paham di sini?